ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan masyarakat. Iya, itu menyedihkan memang, tapi faktanya memang begitu. Itu adalah apatisme terhadap politik, itu yang saya khawatirkan gitu ya. Karena sering sekali saya sampaikan kepada anak-anak muda yang undang saya, kalau kita membiarkan proses apatisme politik itu, maka yang terjadi adalah para pemegang kewenangan, decision maker di negeri ini, baik itu di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, semakin jauh dari kontrol. Maka satu-satunya jalan ya, oke, ayo menyesuaikan diri, adaptif terhadap tuntutan masyarakat yang semacam itu. Kalau saya pribadi kok seperti itu. Jadi berikan kami kritik yang konstruktif, masukan-masukan yang baik. Lakukan kritik konstruktif itu untuk menjaga kinerja kami. Kalau Bapak Ibu warga Malang Raya tidak melakukan itu kepada kami yang mewakili panjenengan, kami bisa bekerja dan berkinerja buruk semau-maunya ya. Hajah Hikmah Bafakih MPD, anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029. Wakil Ketua Komisi E ini terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui fokus di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jatim sekaligus Ketua DPW Perempuan Bangsa Jatim, beliau memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan hak perempuan, anak, dan kelompok disabilitas. Saat ini juga sebagai Wakil Ketua Fraksi PKB, beliau juga aktif di forum ilmiah dan tengah menempuh program doktor psikologi di Universitas Negeri Malang. Inspirasi nyata dari seorang pendidik dan aktivis yang berdedikasi untuk kemajuan Jawa Timur. Pernah menjabat sebagai PW Fatayat NU Jatim 2013-2019, Hikmah Bafakih memperjuangkan isu-isu kekerasan seksual di berbagai lingkungan, termasuk keluarga, pesantren, dan kampus, serta menekankan pentingnya pendampingan bagi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Posko semua, selamat datang kembali di Posko Berdialog. Ruang berdiskusi yang membahas beragam persoalan, yang membahas dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, menggali makna, menyuarakan aspirasi, berbagi perspektif, dan menggali solusi bersama. Karena kami Malang Posko Media Berdialog dari Malang untuk Jawa Timur dan Indonesia, bersama saya Muhaimin, Malang Posko Media. Kali ini saya tidak sendiri di Posko Berdialog, sudah hadir tamu kita di tengah-tengah kita, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Ibu Hikmah Bafakih, Master Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa manggilnya Mbak Hikmah, jadi saya panggil Mbak Hikmah aja. Tahu. Harus terserah ini, Tuhan. Selamat datang Mbak Hikmah di Posko Berdialog di Malang Posko Media. Kita akan berdiskusi, berdialog terkait dengan tema membangun akuntabilitas publik DPRD. Mengapa tak populer saat ini gitu. Karena di tengah sistem demokrasi yang saat ini dibangun, bahwa lembaga legislatif seperti DPRD memiliki peran yang strategis dalam mengawal aspirasi rakyat, menetapkan regulasi, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah, namun di tengah meningkatnya tuntutan transparansi publik, tentu akuntabilitas DPRD Jawa Timur kerap kali dipersepsi rendah oleh masyarakat. Nah, ini menurut jenengan bagaimana Mbak Hikmah, akuntabilitas DPRD Jawa Timur saat ini di tengah persepsi publik masyarakat Jawa Timur? Ya, secara umum politik, partai politik dan produknya ya, kami ini kan produk politik ya, itu masih menjadi lembaga nomor 2 Pak,
nomor berapa ya? Insya Allah nomor 2 yang paling tidak menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan masyarakat. Iya, itu menyedihkan memang, tapi faktanya memang begitu. Apa saya bisa menolak itu? Saya juga nggak berani menolak ya, karena narasi dan argumentasinya bisa berbeda-beda. Prinsipnya itu kan diperoleh melalui riset yang sangat kredibel, bahwa memang faktual masyarakat belum menaruh kepercayaan kepada lembaga legislatif. Bagi saya ini PR. Yang saya khawatirkan dari tren menurunnya kepercayaan masyarakat kepada politik dan produknya itu adalah apatisme terhadap politik. Itu yang saya khawatirkan gitu ya. Karena sering sekali saya sampaikan kepada anak-anak muda yang undang saya, kalau kita membiarkan proses apatisme politik itu, maka yang terjadi adalah para pemegang kewenangan, decision maker di negeri ini, baik itu di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, semakin jauh dari kontrol. Semakin jauh dari kontrol, semakin nyaman dengan dunianya yang untouchable gitu ya. Ini malah berbahaya, nih bisa dibayangkan seperti apa. Yang dibutuhkan justru adalah masyarakat madani, civil society yang memiliki kontrol yang konstruktif terhadap instrumen-instrumen negara, hingga kemudian semua berjalan sesuai dengan koridor aturan perundang-undangan. Itu semangatnya. Mengapa saya pikir akuntabilitas publik bagi legislatif termasuk perlu diperjuangkan untuk dikuatkan, itu untuk ditingkatkan, bukan dibaik-baikkan ya. Kalau dibaik-baikkan kan kesannya yang tidak baik jadi baik, bukan. Tapi dikuatkan dalam pengertian ya senyatanya begitu, hingga ranahnya ada di bahwa kita yang di lembaga legislatif itu memiliki awareness, mau tidak mau harus mau melakukan pertanggungjawaban publik atas kinerja. Karena saat ini publik cukup cerdas dan proses mereka melakukan kontrol itu bisa menjadi sangat beragam ya, dari yang konstruktif dan oke sampai yang sangat tidak konstruktif menggunakan berbagai instrumen termasuk media sosial. Ini kita wajib menyadari bahwa itu keniscayaan yang susah untuk dihindari. Maka satu-satunya jalan ya oke, ayo menyesuaikan diri, adaptif terhadap tuntutan masyarakat yang semacam itu. Kalau saya pribadi kok seperti itu, Mas Muhaimin. Karena akuntabilitas publik DPRD ini untuk memastikan bahwa setiap keputusan, kebijakan, pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD itu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, terbuka kepada masyarakat. Untuk pelibatan masyarakat setiap kali di kebijakan di DPRD provinsi bagaimana Mbak Hikmah? Ada aturan-aturan untuk itu ya. Kami punya fase dalam mau DPR RI maupun DPRD punya fase reses kan, turun ke dapil. Nanti saya reses itu di tanggal 11 ke atas selama 1 minggu. Nah saat reses itu sesungguhnya kita menerima dan mendapatkan aspirasi masyarakat. Cuman saya pikir kalau tinggal di dapil semacam saya resesnya tiap hari lah. Nggak ada jadwal jadwal. Aspirasi masyarakat ya kita terima setiap hari tanpa batasan waktu. Kadang malam-malam tiba-tiba ada yang telepon mengeluh ini itu. Nah kita menyediakan telinga kita ya untuk mendengarkan dan mencatat serta mencoba untuk mengagregasi itu menjadi kebijakan. Tentu proses peran serta masyarakat itu yang formal di lini perencanaan itu ada di Musrenbang. Itu yang formal. Jadi komunitas-komunitas masyarakat yang dipilih dan diundang itu semakin beragam. Kalau misalnya ada masyarakat yang punya kepentingan tertentu dan ingin menyuarakan kepentingan itu, sebaiknya ya mendaftarkan diri untuk diundang. Karena kadang-kadang pemerintahan ini ya, karena Musrenbang itu penyelenggaranya adalah eksekutif, maka kadang-kadang mereka tidak cukup aware untuk mengundang semua pihak. Misal di suatu desa, Musrenbang Des, selalu komunitas yang diundang mewakili perempuan cuman PKK misalnya. Padahal PKK itu tidak bisa menjadi satu-satunya representasi perempuan di desa tersebut ya. Mungkin bisa juga mengundang organisasi perempuan lain. Demikian juga misalnya kelompok disabilitas, kelompok anak muda di sebuah kota. Mereka pasti punya
keinginan untuk memiliki public space yang seperti apa sesuai dengan kebutuhan anak muda. Para ibu apa yang mereka khawatiri terhadap perkembangan infrastruktur di kota misalnya. Sebaiknya semua komunitas dan segmen ini diundang dan didengarkan. Kebiasaan untuk copy paste undangan ya dari tahun ke tahun itu menyebabkan musrenbang kita kurang gagah, kurang kaya, kurang mampu mengcapture dan memotret kebutuhan spesifik dan real masyarakat, baik yang strategis maupun yang praktis. Saya membagi dua kebutuhan masyarakat ini ya, antara kebutuhan praksis dan kebutuhan strategis. Misal nih, ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sesuatu yang saya tangani tiap hari ya, yang di level praksisnya gitu, yang nampak di permukaan, kalau kita menggunakan analisis pohon masalah itu di atas gitu ya, di ranting-ranting di daun-daun tuh ibu yang memar badannya pipinya lembam, beberapa ada perlukaan luar misalnya dan menangis pilu, itu kan yang nampak ya. Karena terjadi KDRT misalnya begitu. Maka yang kita lakukan apa? Dari yang nampak itu dulu yang kita tangani. Baru kemudian kita cari di batang masalahnya itu ada apa? Oh, ada problem ekonomi, ada problem ikutan yang lain apa? Soal relasi misalnya. Nah, di akar masalahnya apa? Oh, di akar masalahnya ada semakin rendahnya penghormatan terhadap norma agama, norma sosial. Nah, semua ini kan ada cara mengintervensinya ya. Nah, kadang masyarakat yang datang di Musren itu belum memahami apa yang mereka butuhkan. Antara kebutuhan dan kemauan, masyarakat itu juga mesti diedukasi. Ya. Kalau maunya masyarakat belum tentu yang dibutuhkan. Atau kadang-kadang yang dibutuhkan tidak diusulkan karena bukan termasuk yang dimau. Nah, ini teman-teman media nih bisa bantu untuk membuat masyarakat teredukasi membedakan antara kemauan dan kebutuhan. Nah, datang di Musrenbang itu jalur formal ya. Karena perencanaan pembangunan di semua level dari desa hingga nasional itu indukan ya. DIM indukannya, daftar inventarisasi masalah induknya itu di Musren. Tapi tentu ada yang jalan arterinya. Jalan arterinya itu lewat banyak jalan. Untuk juga dimasukkan menjadi bagian dari masalah yang harus direspon. Saya pikir itu. Salah satunya mungkin bisa itu melalui penguatan musrenbang tematik ya. Musrenbang tematik akhirnya bisa lebih fokus kepada kebutuhan dan kemauan masing-masing lini masyarakat yang ada di tengah masyarakat. Misalnya musrenbang disabilitas, musrenbang perempuan, pengen musrenbang laki-laki. Berbasis gender. Jadi kalau ada musrenbang perempuan berarti ada musrenbang laki-laki gitu ya. Kemarin juga di Kota Malang juga ada musrenbang TSP, tanggung jawab sosial perusahaan. Keren ya. Dengan nama lain CSR. Karena di forumnya itu forum TSP. Kami di Malang Posko Media salah satu anggota dari forum TSP di Kota Malang. Nah, kita seringkali membahas apa yang bisa kita lakukan untuk Kota Malang. Yeah. Nah, banyak yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari perusahaan yang ada di Malang, bagaimana membangun masyarakat sesuai dengan apa yang kebutuhan dan kemauan masyarakat. Keren yang kalau terpotret dalam musrenbang. Betul, kalau misalnya corporate dilibatkan dan forumnya formal musrenbang, maka resources yang mereka miliki yang bisa digeser untuk kepentingan masyarakat, yang itu adalah corporate responsibility respon tadi, itu tidak di bawah tangan, ya, tidak kemudian permintaan pribadi Pak Wali Kota atau anggota DPRD, tapi benar-benar menjadi permintaan bersama masyarakat Malang. Sama di Kabupaten Malang juga baru terbentuk forum TSP juga di Kabupaten Malang, di Batu juga sudah mulai terbentuk. Harapannya dari sekian ribu usulan masyarakat yang terpotret dalam musrenbang yang tidak dianggarkan baik melalui APBD, APBN, yang lainnya, maka ditawarkan kepada para pengusaha untuk ikut membangun sesuai dengan usulan dari masyarakat, sehingga
pembangunan menjadi terkonsep karena sesuai dengan kemauan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Ya, sebaliknya korporasi mungkin juga bisa memberikan masukan dan curhatan ya. Kebijakan apa yang mereka butuhkan agar kemudian bisnis mereka semakin lancar. Dukungan politis, regulatif apa yang bisa diberikan agar bisnis mereka semakin kuat dan membesar, yang kemudian multiplier efeknya adalah kepada semakin lebarnya peluang kesempatan kerja misalnya ya. Betul. Jadi itu forum bersama yang Iya, menarik. itu forum tidak hanya soal membahas bagaimana penyaluran CSR, tapi bagaimana forum kadang curhatan para pengusaha terkait dengan regulasi. Karena di sana ada Bapeda, ada Dinas Tenaga Kerja dan PTSP. Jadi semuanya terlibat jadi satu sehingga seringkali kita ngomong CSR, kita ngomong soal regulasi, sehingga Kalau kotanya banjir terus, listriknya biar karena banjir, betul. banyak bisnis yang rugi ya. Betul. Karena Yang kayak gitu-gitu. ya beberapa hari ini memang hujan deras terus. Ya di tengah sekarang juga provinsi lagi membangun drainase yang cukup besar di Jalan Soekarno-Hatta, sehingga ya karena prosesnya ini berbarengan dengan hujan yang cukup deras sehingga masih mengganggu masyarakat. Itu juga Mas, kita selalu bertanya kenapa sih prosesnya kok harus di ujung tahun. Ternyata ini gini, saya setiap kali bertanya-tanya ketika rapat Banggar itu jawabannya adalah kembali kepada akuntabilitas keuangan yang sebegitu menakutkannya bagi pengelola kuasa pengelola anggaran ya, karena bagi mereka itu melampaui malaikat mungkar nakir, berarti menakutkan. Jadi ada proses perencanaan awal, kemudian harus setelah itu ada tender, kalau proyeknya besar harus ada DED setahun sebelumnya dan sebelumnya sebagainya. Jadi rumit banget. Jadi judulnya akhirnya anggaran cair itu selalu di ujung tahun, di mana musimnya sebenarnya tidak harus ngeruk-ngeruk ya. Kan ngeruk-ngeruk pada saat banjir Iya. semakin lama jadinya ya kan, kalau itu pembangunan jalan dan drainase. Ya mungkin juga perlu didorong oleh DPRD Mbak Hikmah bagaimana sistem pembangunan ini. Kan dari awal kalau pemerintah pusat kan harapannya uang itu bisa terserap di masyarakat di awal-awal tahun. Kayak Pak Purbaya bilang, Purbaya efek. Jadi menurut saya apa yang dimaui oleh pemerintah pusat khususnya Menkeu itu bagus. Tapi tolong Pak Menkeu tata kelolanya tuh. Itu. Ini kalau kebijakannya adalah jangan sampai uang ngendon di perbankan, di BI tidak gunakan supaya bisnis bergairah, masyarakat ekonominya jalan begitu ya. Kan kami juga sedang rame ini karena ternyata kita dapati Jawa Timur termasuk ada yang gitu. Oke, itu iya, tapi kemudian perbaiki juga tata kelola akuntabilitas keuangannya hingga tidak menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Apa sesuatu yang lebih praksis, lebih cepat, tapi tetap accountable, tetap bisa dipertanggungjawabkan. Nih dengan kecerdasan Pak Purbaya siapa tahu bisa ya. Visi besarnya kan cepat terserap, masyarakat sejahtera. Nah itu enggak bisa visi itu tanpa diikuti dengan perubahan regulasi yang tata laksananya lebih sederhana saya pikir. Harapannya kan ketika banyak terserap di masyarakat, ekonomi menjadi tumbuh. Nah sesuai dengan harapannya seperti target Pak Presiden bisa sampai 8%, harapannya sampai di akhir pemerintahannya. Nah ini ya kalau semuanya di ujung semua penyerapan anggarannya ya agak sulit juga gitu. Harapannya di awal tahun ada, di tengah tahun ada, di akhir tahun juga. Kami juga pernah mengalami loh masalah lucu. Kita mendapatkan sampah duit, kita bilang begitu ya dalam tanda kutip. Karena transfer itu tiba-tiba turun di ujung tahun. Itu seakan-akan pemerintah pusat membersihkan APBN-nya dari neraca yang tidak seimbang karena silpa. Kita enggak kalah pinter, taruh aja di BDT ya. Cuman ini kan enggak bagus kalau seperti itu karena memang perencanaan yang baik itu ya yang bisa mengcapture kebutuhan 1 tahun, termasuk mencandra kira-kira di pertengahan tahun, di akhir tahun, situasi iklim, demografi dan sebagainya, perkembangan situasi masyarakat,
mitigasi resiko atas situasi khusus ya, termasuk bencana itu sudah dalam perencanaan pastinya, hingga lebih presisi begitu. Makanya ada perubahan anggaran keuangan di tengah tahun itu, Mbak. Ayo. Harapannya bisa apa yang tidak tercover di awal tahun ketika pembahasan akhir tahun bisa masuk gitu, Mbak ya. Dan gini Mas Muhammad, kadang-kadang kami ya sebagai politisi itu kan kadang dibingungkan atau harus menghadapi banyak pertanyaan masyarakat ya. Masyarakat kan tahunya adalah narasi-narasi baik yang muncul di televisi. Bahwa sekarang ekonomi itu akan membaik, pertumbuhan ekonomi akan baik. Tapi pertanyaan masyarakat, kok di bawah segini sulitnya ya? Katanya pertumbuhan ekonomi itu baik, meningkat. Katanya angka pengangguran turun di Jawa Timur. Tapi di bawah ini rasanya kok ekonomi berat ya. Memberat itu. Mau yang di pasar besar, mau yang di mana itu semua serba mengeluh. Kawan-kawan yang selama ini di dagangan online misalnya juga mengeluh. Semua ada penurunan gitu. Tapi kok katanya ada peningkatan ya. Kita ini mesti jawabnya juga bingung. Takarannya yang mana ini ya? Betul. Dalam takaran-takaran makroekonomi tapi secara mikronya faktualnya kayak gini. Jadi kadang-kadang kita juga misalnya yang lebih spesifik lagi layanan yang ada di Kesra ya. Komisi yang saya bidangi di Komisi E. Itu masyarakat kan tahunya ketika mereka miskin ya, mereka pasti dijamin oleh BPJS, PBI, JKN. Loh, ketika kemudian mereka berobat, oh ternyata kena cancel ya. Karena faktualnya baru saja terjadi canceling untuk 7,3 juta pengguna PBI, JKN. Karena dipadankan dengan DTC. Oh. DTC yang produknya Rexosek ini kan data tunggal kemiskinan ya, data terpadu sosial ekonomi nasional, dan ini sifatnya tunggal. Itu kemudian merapikan semuanya, merapikan semua program sosial safety net. Jaring pengaman sosial itu diantaranya adalah PBI JKN untuk BPJS. Kemarin saya gratis, sekarang kok diputus, kenapa? Padahal saya ini tetap miskin. Nah, ternyata dalam Rexosek dia nggak masuk desil 1-2. Ini kan hal-hal yang kita juga agak susah menerangkannya ke publik. Termasuk misalnya jaring pengaman sosial lain kayak PKH nih Mas. Kita juga mengambil kebijakan untuk graduasi. Sing wis suwe oleh PKH gak buyar-buyar. Mulai ndak duwe sepeda motor sampai iso tuku Supra sampai saiki Vario Mas ya. Gelangnya itu kok nggak gelangan sampai saiki gelang keroncong gitu. Itu nggak mau selesai dari peserta PKH. Padahal tetangganya yang lebih miskin banyak yang ngantri. Nah, itu kita kasih program graduasi nih. Harus mau selesai dengan ditambahkan duit kayak pesangon lah untuk menghidupkan usaha. Agar kemudian penerima PKH-nya bergeser kepada yang lebih membutuhkan. Nah, ini tuh menerangkannya susah loh Mas. Kulo niki langkung melarat loh Bu Hikmat. Niku lho, gadangnya ternyata tapi yang sel PKH. Napa aku lo kok mboten lah. Itu loh. Susah kan kita. Itu bagian dari akuntabilitas publik juga. Karena tahunya masyarakat dewan itu serba bisa. Serba tahu. Namanya dewan. Iya. N-nya hilang jadi dewa. Ngono iku kae. Jadi dewa. Orang-orang ono sing ya. Bu Hikmah, bagaimana cara mendirikan RPH pemotongan hewan? Aduh, ini judul komisiku. Berarti kan saya harus layan. Tanya teman lain apa saatnya. Nah kayak gini-gini tuh ya, oke lah itu bagian dari pelayanan publik dari proses akuntabilitas publik. Termasuk bagian untuk membangun kepercayaan publik juga. Ketika publik kan hanya tahunya bahwa anggota dewan bisa semuanya, tahu semuanya. Padahal di dalam anggota dewan ada komisi A, komisi B, komisi C, komisi D yang sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing. Kami juga punya keterbatasan. Kalau diminta, Bu Hikmah kula niki sampun dirawat sekian hari kok disuruh pulang. Padahal masih pakai kateter ini. Katanya 7 hari lagi baru boleh masuk rumah sakit. Itu aturan BPJS. Tidak bisa karena saya kemudian saya nabrak harus. Misalnya saya maksa kepada dirut RSSA ya, Pak Bahtiar saya telepon, Pak tolong ini karena teman saya tetap diterima ya. Pak Bahtiar tidak akan menolak. Tapi yang terjadi adalah selama tidak di cover oleh BPJS itu akan jadi piutang rumah sakit.
Dan bisa dibayangkan Mas Muhaimin, piutang di rumah sakit daerah itu tinggi banget. Sampai mau kita rencanakan untuk pemutihan ini, kalau enggak neraca mereka jadi jelek tuh. Nah ini yang kadang-kadang karena kan rumah sakit daerah milik negara dilarang untuk menolak ya. Nah sementara pasien tuh ternyata nggak punya BPJS dan juga nggak punya kemampuan untuk membayar. Memang tuh ketika kita diskusi dengan teman-teman BPJS Kesehatan juga ya agak rumit sekarang aturannya gitu. Aduh rumitnya banget. Rumitnya sekarang. Rumitnya banget. Ketika klaim sudah dibayarkan, tapi ketika ada fraud di sana dia akan melakukan audit lagi, harus mengembalikan lagi. Namanya evaluasi klaim. Itu beberapa rumah sakit itu kena puluhan miliar loh Mas. Karena misalnya sudah terlanjur merawat ini, oh itu nggak lolos karena nggak punya subspesialis ini gitu. Karena keberadaan dokter yang nanganin itu juga penting. Dianggap aja di fraud harus. Saya udah marah-marah ke BPJS, jangan bikin aturan yang berlaku surut. Aturan itu kapan munculnya, yaitu berlaku ke depan, jangan surut ke belakang, karena kan belum tersosialisasi dengan baik. Pokoknya sambate dunia kesehatan luar biasa. Tapi satu sisi ya pemerintah, rumah-rumah sakit pemerintah tidak boleh menolak pasien. Apalagi yang sudah universal health coverage itu apalagi dianggapnya sudah pokoknya kalau tidak punya BPJS dan termasuk masyarakat miskin akan di cover oleh BPJS sehingga akhirnya tunggakan piutangnya ke BPJS semakin tinggi gitu loh. Apalagi kalau di pemerintah daerah di kota kabupaten yang anggarannya terbatas juga ya agak sulit juga. Nah ini menyadarkan masyarakat, kalau saya sih Mas, kalau saya ini madhabnya kan prompes ya. Saya lebih ngajak masyarakat, ayolah jaga kesehatan. Kalau kita sehat itu bantu negara loh, nggak bikin BPJS kangkrut. Karena yang didapat BPJS dari iuran mandiri masyarakat yang mandiri maupun yang UHC dari pemerintah kabupaten kota dan subsidi dari BPI JKN, pemerintah provinsi urunan loh masih kurang 200 per kepala. Kali 15 juta lebih ya, kalau untuk Jawa Timur hampir 16 juta BPI JKN-nya. Itu di total itu kurang digawe operasional itu DJS Mas. Artinya mereka nyusu ke APBN. Nah ini kan memberatkan, fiskal kita sedang tidak baik-baik saja. Makanya yang paling penting ini teman-teman media juga ngajak masyarakat bergaya hidup sehat. Ayo senam, ayo olahraga gitu kan. Sekarang kan lagi healthy gitu kan. Wartawannya rokokan. Guys, kalau wartawan juga kita harapkan untuk bisa hidup sehat karena bagaimanapun siklusnya wartawan itu berbeda dengan masyarakat, apalagi jam kerja kita. Ya itulah kira-kira sahabat Posko, ini pembicaranya cukup menarik, dialog yang menarik tentang akuntabilitas publik DPRD, bagaimana membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD. Kita akan kembali setelah ini. Sahabat Posko, kita kembali lagi di Posko Berdialog bersama Mbak Hikmah Bafaki, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Kita masih membahas terkait dengan akuntabilitas publik DPRD. Baik Hikmah, kalau kita tadi bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD, kira-kira ini bagaimana bentuk mendorong agar masyarakat mau untuk mengawasi kinerja DPRD sehingga apalagi sekarang kan tuntutan publik tinggi. Tuntutan publik semakin tinggi sehingga setiap anggota DPRD punya kewajiban untuk menyampaikan kinerja. Ini bagaimana langkah yang diambil oleh Mbak Hikmah khususnya dan di DPRD Jawa Timur khusus? Ya, saya menyukai forum-forum seperti ini ya, ada podcast dengan banyak podcaster atau bertemu dengan banyak teman gitu. Baik yang itu karena kegiatan yang memang kita selenggarakan bersama program DPRD, misalnya Sulusmiran ya, punya dibuatkan anggaran 4 kali pertemuan 1 bulannya itu. Kita sangat bersyukur ada itu, dengan begitu kita bisa menyapa banyak kalangan. Kemudian masih ada reses yang memang kalau DPRD sih amat sangat sederhana ya, nggak bisa dibandingkan sama DPR.
kadang-kadang itu jegleknya itu loh Mas. Wingi diundang temen DPR, iya DPRD, nah kayak gitu itu kan kadang-kadang bikin kita rodok nelong. Tapi ya memang kita kan berada di bawah rezimnya Kemendagri ya, tata aturan keuangannya kita bukan pejabat negara, tidak bisa sama dengan yang di DPR RI tentu saja. Maka kalau kepada mereka yang lebih well educated gitu ya, kepada mereka yang lebih berpendidikan, selalu saya sampaikan himbauan begini. Eman loh kalau kita apatis terhadap politik itu, sampean gak nyoblos, ambek nyoblos itu dono bedane sebetulnya, karena DPRD-nya tetap ada, bupatinya tetap ada, sampai yang lain-lain ya. Produk-produk politik ini tetap ada sekalipun kita apatis dan mual-mual terhadap politik ya. Kita mual-mual pengen muntah, gak suka sama partai, gak suka sama politik atau politisi misalnya, mereka tetap ada. Dan adanya mereka itu tetap dengan kewenangan yang luar biasa tinggi, luar biasa banyak. Bagaimana kemudian kita boleh membiarkan orang yang tidak kita pahami kompetensinya memiliki kewenangan yang sedemikian luar biasa? Apakah kita tidak khawatir gitu ya semakin salah urus ini? Jadi ya mesti diberikanlah ruang-ruang untuk kemudian terawasi itu. Nah publik ini kemudian juga dalam proses akuntabilitas publik itu kita juga menyuarakan agar mereka berpolitik yang tidak transaksional ya. Kita takut juga kalau misalnya semakin transaksional politik maka yang menjadi produk politik itu hanyalah orang-orang kaya. Ya ada orang kaya dan juga kompeten, bagus itu ya, bagus itu, sudah kaya punya banyak amplop untuk di-sharekan ketika hajatan politik, tapi dia juga kompeten, luar biasa itu. Tapi yang punya dua papaduan itu kan tidak banyak. Kalau kami nih politisi-politisi miskin yang tidak punya banyak amplop, bahkan tidak pakai amplop untuk meraih suara, tentu yang bisa disampaikan ya kinerja. Mau ndak mau itu, makanya memang harus tersampaikan kinerja itu. Dulu saya beranggapan media sosial itu cukup efektif untuk menyampaikan kinerja saya, tapi saya mulai putus asa dengan medsos itu Mas, karena setiap kali saya membangun narasi yang isinya itu proses pertanggungjawaban kinerja, Komentar. orang sing delok gitu Pak. Paling amin, selamat, mabruk, keren ibu, gitu begitu aja, tapi itu ndak banyak. Yang viewernya enggak banyak. Beda kalau misalnya saya bikin yang tayangan saya sedang nyanyi ya. Beda lagi. Sedang jalan-jalan. Nah tuh banyak yang komen. Bu Hikmah kok tambah gemuk, Bu Hikmah kok tambah langsing dan sebagainya. Hal-hal yang enggak ada kaitannya sama kinerja. Preferensi masyarakat terhadap pemanfaatan media sosial ini juga masih perlu diubah ya. Ini kan sebenarnya instrumen yang sangat bagus. Saya dulu semangat sekali, ya ini punya instrumen yang luar biasa ini untuk menjangkau publik, menyampaikan kinerja kita, tapi ternyata tidak semudah itu. Jadi kinerja pun harus dibungkus dengan dikapitalisasi dengan hal yang senang-senang, yang ya apa ya, yang sesuai dengan selera citizen ya, untuk bisa untuk dapat view. Bagus. Nah ini yang menurut saya berat. Makanya podcast kayak gini dan podcaster itu kan punya PR dari Sekuan, gimana viewernya banyak dan itu organik ya. Nah karena apa? Karena kalau enggak berarti enggak ada gunanya, karena sebetulnya dibuatkan instrumen podcast kayak gini itu kan untuk kami menyampaikan kinerja kami, pikiran kami seperti apa itu sesungguhnya. Maka instrumen apa lagi ya yang bisa dilakukan untuk menyampaikan itu yang terus kita cari. Saya juga menggunakan strategi menyapanya segmented. Jadi saya sering banget kumpul sama anak-anak muda gitu ya. Apa yang mereka senengi, ngobrol tentang apa. Oh anak-anak muda ini paling seneng kalau diajak ngerasani wong tuane ternyata. Mereka diajak ngomong tentang tipe pengasuhan oleh orang tua mereka itu seperti apa sih dalam persepsi mereka ya. Kemudian kekerasan dalam pacaran, itu tema-tema kayak gitu mereka suka. Dan mereka senang juga karena ternyata setua saya ini masih suka drakor ya. Jadi kalau ketemu langsung, ya opo saiki dijamu main opo ya. Gila senang lah. Dan itu termasuk Drajin ya. Jadi ya saya harus mengikuti lah ya, termasuk playlist musiknya.
ketika ketemu anak muda kan nggak mungkin kita nyanyi Sabtu Malam itu sendiri ya. Mesti nyanyinya Lantis, Soldia, Wijaya 80, Bernadia. Untungnya balik saya itu. Saya jadi nggak punya temen kalau di Indrapura karena playlist saya anak muda. Anak muda semua. Iya. Karena saya ngikutin anak-anak saya. Supaya anak-anak saya kalau nonton konser musik nggak ngajak orang lain, ngajak Bundai. Aman. Ayo nonton nih, mau ada Sal Priadi kan? Nah itu sudah beli tiket duluan. Tapi nanti mereka tak paksa ikut nonton Rosa aja. Nah ini kadang-kadang ya mendekati segmented itu dengan teman-teman komunitas disabilitas. Saya juga deket, bikin banyak kegiatan bersama mereka. Di Malang ini ada perkumpulan sepak bola keren loh Mas Muhammad, yang amputasi ya. Nama klubnya bersama perkumpulan sepak bola amputasi Malang. Itu kaptennya namanya Pak Sueb, orang Wajak. Tapi itu banyak pemainnya seluruh Malang Raya ya. Nah, kita punya Persama itu keren. Mereka berkali-kali bikin turnamen, ada 2 kali Piala Polresta, bikin turnamen. Dan yang kedua ini Pak Kapolresta gini, masa mah kita biayai balik-balik Persama gak menang-menang. Kemarin juara 4 dong. Ya apa caranya menang? Materi pemain kita tua-tua. Ya betul. Akhirnya kita ngebon pemain garing siapa? Menang lah Indonesia. Terus ngalau rek sing Jember ya sing Madura. Ngalau gak enak kita Kapolres. Nah ini kita sedang merayu Pak Kapolda ini untuk ikut gimana caranya yang sepak bola amputasi itu dinaikkan levelingnya menjadi Piala Kapolda. Supaya ada kegairahan dari kawan-kawan Polres Jawa Timur untuk juga merespon kebutuhan disabilitas, terutama mereka yang amputasi, yang amputi. Nama orangnya amputi ya, amputasi kejadiannya. Itu keren. Sampai anak elemen bola sampai arek-arek durung karuan menang. Apa dicoba? Posko Media melawan pertama itu ya. Kita ini sudah terakhir kapan main bola ini? Kalau kita dulu rutin memang. Mini soccer sih, separuh lapangan saja. Betul. Memang ketika kita waktu liputan Piala Kapolresta memang responnya juga cukup bagus gitu loh. Ya harapannya kan ada tingkatan sampai ke internasional di para games itu kan. Ada anak bersama itu 2 orang pernah loh main di Turki mewakili Indonesia. Keren Pak mereka ya. Dan ini sedang mencoba nata ekonomi mereka juga ya dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Siapa tahu kalau nanti ada korporat yang tertarik untuk juga membiayai mereka, tidak dari sisi pertandingan mereka aja, tapi juga pemberdayaan ekonomi. Karena rata-rata disabilitas yang aktif ini miskin ya, dari keluarga yang miskin. Ya, karena selama ini di Polresta juga cukup aktif terhadap kaum disabilitas ya. Di beberapa juga ada yang direkrut di bagian humas di Polresta. Harapannya bisa membantu dan mereka suka menulis, aktif di media sosial. Sehingga kadang saya tuh nangis gitu loh, ada teman-teman netra ya, anggota Pertuni sudah kuliah S1 bahkan S2 tiba kok mijet meneh toh Mas balik. Nah padahal Masya Allah ya, ketua Pertuni tahun berapa itu saya kenal itu guru besar dan profesor di UGM. Kenapa nggak capaian-capaian itu mereka butuh afirmasi pastinya ya, pasti tidak mungkin tanpa afirmasi. Kelas vokasi yang ada kuota khusus untuk disabilitas itu coba ditengok sekali-kali Posko Media bikin liputan ke sana, siapa yang masuk? Ya tetap disabilitas saya masa banyak. Kenapa? Karena yang diberikan kuota ini kan kuota masuk. iya. Kemudian bantuan UKT. Tapi kan enggak dipikir gimana mereka datang ke situ, gimana mereka untuk memenuhi kebutuhan harian. Maka yang bisa akses itu lebih banyak disabilitas saya yang pakai mobil dan punya badis ya, punya pendamping. Sementara saya pernah punya anak asuh itu, dia dari korban KDRT juga, disabilitas pula. Masya Allah perlu perjuangan dia untuk sampai bisa kuliah dan terus menerus tetap masuk tiap harinya itu. Nah ini kadang-kadang kita kasih respon kepada kaum rentan itu harus hulu hilir, harus selesai hulu hilir. Ojo
pelenco-pelenco, jangan parsial. Oh, pelatihan apa misalnya untuk disabilitas, mari ngono gak tengok. Selesai. Iya, what's next? Iya. Kita kan punya bank UMKM yang cuma 3% Iya. itu, ya kan? Dilinkitkan dong, gitu. Kadang-kadang kan antara yang dilatih dengan yang dikasih modal nggak sama. Nggak sama. Ini kan nggak ada tindak lanjut ya. Ini akhirnya Yang dilatih lah, yang juga dikasih modal gitu. Ini yang sering saya ingatkan kepada kawan-kawan di OPD. Ayolah kerja-kerja lintas sektornya itu dibenahin gitu. Pelan-pelan aja yang di depan mata, nggak usah mimpi yang muluk-muluk misalnya. Karena kalau urusan pengentasan kemiskinan, kerja lintas sektor, aduh, angel ndak karu-karuan. Nunggu ben sektor wangel yang ditoto. Cuman yang kecil-kecil aja, kita mulai dari yang nampak di depan mata. Yang besar-besar pelan-pelan terus diintervensi dengan perubahan-perubahan yang mudah-mudahan signifikan. Ya harapannya kalau langsung kan segmented kan jelas, kalau pertuni, teman-teman dari tunanetra, langsung kan bisa diangkat derajatnya. Kalau anak-anak tidak mampu sekarang diangkat derajatnya dengan sekolah rakyat, dan mereka yang kaum disabilitas diangkat derajatnya dengan peningkatan pemberdayaan ekonomi itu tadi. Ya, gimana pendidikan inklusinya, gimana SLB-nya untuk yang nggak bisa sekolah reguler, itu kan juga harus punya data. Sayangnya ya Reksoksek kemarin tuh nggak ada data disabilitas. Padahal itu kan anggaran untuk Reksoksek tuh tinggi banget ya. Seandainya ditambahkan pertanyaan tambahan tentang situasi kelompok disabilitas yang ada di setiap kawasan itu keren. Kita jadi nggak punya peta loh Mas. Katanya ngedekno SMP inklusif di mana? Berapa banyak yang membutuhkan di lingkungan itu kita nggak punya peta. Nah itu mudah-mudahan pemerintah kota lah bikin sendiri ya lewat Dasawisma atau apa pendataan itu hingga bisa terpotret gitu loh. Oh di sini butuh SD inklusi, di sini SMP, di sini SMA gitu. Oh SLB-nya mesti di sini. Sehingga Terpetakan dengan baik ya. iya, itu juga penting. Karena mereka yang penyandang disabilitas tentunya keterbatasan akses. Kalau mereka terlalu jauh juga akan kesulitan akses. Iya. Tapi kalau semakin mendekatkan dengan mereka juga akan memudahkan akses mereka. Karena di salah satu kecamatan itu ada perkumpulan teman-teman penyandang disabilitas dan itu memang dari mana-mana gitu. Karena mereka tidak punya lagi akses untuk organisasi yang mereka bisa kumpul di sana, mereka bisa curhat, mereka bisa pemberdayaan ekonomi, skill juga. Itu hanya dari mana-mana sebenarnya. Dan rata-rata itu inisiatifnya kan muncul dari orang tua dengan disabilitas, bukan dari pemerintah. Bukan dari pemerintah itu sekali lagi. Kenapa ya kok bukan? Jadi inisiatifnya itu muncul dari kawan-kawan sendiri. Tapi saya hibur mereka dengan menyatakan begini, sudah bagus kalau bentukan pemerintah itu suka gampang bubar. Apapun itu, seiling aja zamane iku lho Mas. Zamane desa siaga artis. Ya. Itu kan ada musyawarah masyarakat desa. Kemenkes tahun 2017. Zaman sampean sik opo? Itu kan ada anggaran dari Kementerian Kesehatan ya. Kelurahan siaga juga. Tuh, itu aktifnya gak karu-karuan. Mari ngono anggarannya stop jos. Selesai sudah. Ya, sesuatu kalau muncul dari bottom up ya. Inisiasinya dari masyarakat, penggeraknya juga di masyarakat itu malah awet. Tapi awet. Lek pemerintah sing ngedekno aku biasanya Kak ngomong ngono kok moro-moro koperasi merah putih ya. Gak lah, kita berharap lah ya. Koperasi merah putih awet. Ayo lah, karena itu program prioritas ya. Pelayanan nih ya kronas harus kita duduk awak partai koalisi. Iya sesuainya ada percepatan lah. Koperasi merah putih biar cepat langsung gitu sesuai dengan harapannya bisa membantu UMKM, pemberdayaan ekonomi di tingkat masyarakat bawah. Semua Pronas itu bagus tujuannya, tapi di sisi pelaksanaan memang ada beberapa yang mesti dikoreksi dan ya menurut saya wajar ya. Kan boleh diredesain pelan-pelan gitu kan. Dilihat dari Monasnya gimana. Termasuk MBG. Ya. Termasuk makan bergizi gratis, tata kelolanya dipercepat agar lebih baik dan tentunya DPRD Jawa Timur juga bisa melakukan pengawasan. Oh iya itu hak kami juga karena anggaran negara juga yang dilakukan kan. Nah sekarang ada gini, netizennya itu kekerengan gitu ya. Jadi STTG-nya ketakutan. Sampai ada semacam kontrak,
semua sekolah yang ini dilarang komentar, dilarang membocorkan, dilarang. Ora iso dunia zaman saiki dikonokno iku ora iso. Kita ini kayak hidup di rumah kaca ya. Novelnya Pramudia Anantatur berjudul Rumah Kaca itu tahun piro ya. Tapi itu sudah diproyeksikan oleh anak Sakram waktu itu. Hari ini kita benar-benar di rumah kaca. Apa yang tidak bisa dilihat oleh rakyat ya secara langsung. Cuman ya menata laksanakan agar semua masukan itu konstruktif itu yang penting. Karena kadang-kadang kalau enggak, akhirnya responnya itu merespon yang viral itu loh. Iya. Ketika viral kita respon, no viral no justice. Aduh itu enggak membangun sistem banget itu. Ada kekerasan viral, semua turun, menteri turun, gubernur turun, ini turun. Becek lah panggungnya ya. Saya di yayasan saya memilih untuk tidak terlalu cawe-cawe ketika becek karena kita nggak suka memanggungkan masalah kekerasan anak kan, memang nggak boleh. Ada Child Protection Program dari UNICEF itu yang melarang blow up media untuk korban. Lalu yang kita lakukan ya menata laksanakan dengan lebih ramah anak, misalnya begitu. Ya itu juga yang kami lakukan Mbak Hikmah ketika ada kasus anak berhadapan dengan hukum, maka langsung alarm kita berbunyi. Karena di Dewan Pers ada namanya pedoman penulisan ramah anak. Itu yang harus kita agumi, yang kita harus gunakan. Kadangkala media itu kadang itu terjerumus dengan harus menyebutkan identitas, menyebutkan nama sekolah, menyebutkan nama orang tua. Ciri-ciri tempatnya di mana? Ibu nggak 13 tahun. Yang sekolah di Ruwet wes. Nah itu makanya di kami itu sangat ketat terkait dengan pedoman penulisan ramah anak itu. Karena itu sudah PPRA cangkulannya ada di Undang-Undang Perlindungan Anak Perempuan dan Anak. Tapi kan tidak semua media bisa melaksanakan itu karena banyak juga yang non sewa abal-abal yang bekerja tanpa kode etik. Masyarakat kan orang ngerti sing abal-abal ada. Sing abal-abal iki sing malah wenceng lah. Mengkani kepala sekolah bosmu ya apa? Yang kayak gini ini kan tidak mencerdaskan. Kepala sekolah capek. Ini jarang kadang-kadang ya. Saya bilang sampai gak usah direkam loh Pak. Kan aku duduk media mainstream. Kayak sampean gak salah ya ngomong, gak usah terus menerus akhirnya jadi tekanan yang tidak sehat. Itu juga yang sering kami lakukan pendampingan di Kabupaten Mbak Irma, di SMA Bantur, di beberapa sekolah yang mereka didatangi kayak begitu ya. Akhirnya kami sampaikan gitu. Kalau sudah di luar tugas jurnalistik dan itu ada sesuatu yang arahnya pidana, lapor polisi. Tapi kalau sudah menyangkut sengketa informasi apa-apa, ini koridornya di Dewan Pers gitu. Tapi kalau sudah di luar itu semua, ya ada pengancaman, ada ini, silakan laporkan ke polisi gitu. Jadi jangan takut ketika ada kasus-kasus seperti ini. Kami sebagai media mainstream, pagar kami banyak. Pagar kami banyak. Kalau sekali kami melanggar pagar itu bahaya bagi kami, karena di sana ada pidana, ada yang lainnya. Kami ada Undang-Undang 40 tahun 99, Undang-Undang Pers, ada kode etik jurnalistik, ada pedoman pemberitaan media cyber, pedoman pemberitaan ramah anak, pedoman banyak. Tapi sing ilegal itu sing enak. Nah itu loh, kadang-kali semua yang ilegal itu menikmati ada lupa keenakannya luar biasa. Oh ilegal. Ayo sing potong-potong. Kita kok nggak mau menyebutkan, jangan kita. Lu yang lain menyebutkan, dah apa-apa, silakan saja. Gitu. Ya tapi kadang masyarakat nilainya loh, mereka menyebutkan kok identitas begini-begini loh. Nah itu masyarakat juga kan mesti punya sense ya, mesti punya sense untuk memanfaatkan media yang memang ada dalam milestone yang benar gitu. Ya kadang-kadang kan sing paling sensasional ya. Tayangan televisi sensasional. Iya itulah. Sensasional disenengi. Kalau netizen plus 62. Aku kok yang ngomong ngono. Kehilangan suara. Kalau saya masih boleh. Ya itulah kira-kira dialog kita pada kali ini terkait dengan bagaimana membangun akuntabilitas publik DPRD di Jawa Timur. Harapannya semakin tinggi aware dari masyarakat terkait dengan pengawasan kebijakan DPRD Jawa Timur.
closing statement Mbak Hikmah. Ya, jadi berikan kami kritik yang konstruktif, masukan-masukan yang baik. Lakukan kritik konstruktif itu untuk menjaga kinerja kami. Kalau Bapak Ibu warga Malang Raya tidak melakukan itu kepada kami yang mewakili panjenengan, kami bisa bekerja dan berkinerja buruk semau-maunya ya. Justru harus dekat dan kemudian diberikan saran-saran dan masukan. Kita akan senang sekali berkenalan dengan siapapun, membangun komunikasi dengan siapapun untuk mendapatkan masukan agar proses kinerja kami menjadi lebih baik. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Mbak Hikmah. Terima kasih ngomong gaduh-gaduhnya. Terima kasih Mbak Hikmah sudah hadir di Posko Berdialog. Ya tadi bagaimana meskipun mereka adalah pemegang mandat amanah rakyat, maka pengawasan yang terbaik adalah dilakukan oleh rakyat sendiri. Terima kasih di Posko Berdialog. Terima kasih Mbak Hikmah sudah hadir di Posko Berdialog. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menjadi literasi bagi masyarakat sehingga bisa membangun demokrasi yang lebih baik lagi di Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.